harus Shakira yang nyanyiin, harus Shakira yang nyanyiin. Ada orang nyanyiin, jangan. Shakira. Yovie Widianto tenang. Yang emosian kan Marcel Widianto. Dapat info katanya peserta yang menurut Nonoy ini paling jutek adalah Rara Sudirman. Ini kayaknya kakak berpengalaman jadi balerina. Enggak, saya balai warga yang Oke. Oke. Jadi kayak ya udah deh terserah mood kalian aja. Jujur. Aku pengen nyari cowok yang kayak Karoni. Sembilan. Oh, hampir ke Vietnam. Thailand. Mau beli Thailand? Ah, murah nih. Lah, Boleh. kena marah Jirayut loh nanti loh. Jangan. Thailand tuh Aku yang razia. banyak itu orang-orang Indonesia ke Thailand. Kenapa tuh, Ngapain Kak? ya? Kalau boleh tahu. Ngapain? Liburan. Tapi pernah ke Thailand saya kira. Enggak, belum. Pernahnya kemana kalau luar negeri? Aku belum sih, Kak, keluar Belum ya? negeri. Belum. Pengennya kemana? Aku pengennya ke Cina. Kenapa di Cina? Kan ada Jackie Chan sana. Nah itu, kan ada Jackie Chan sih sebenarnya. Oh, suka Cina. Suka. Kenapa suka Cina? Karena aku suka nonton Dracin, Kak. Oh, Dracin ya. Ya ternyata anak CEO. Gue pernah lagi. Bukan drama Cina itu. Oh, beda. Dracin. Kalau itu beda. Itu anak CEO kan itu ya. Terus pengen kemana lagi selain Cina? Yang Eropa? Aku pengen ke mana ya? Ini Swiss. Aduh, Swiss tuh tapi mahal, Kak, di sana. Iya, apalagi winter ya, dingin mahal, duit nggak ada. Kita ini gimana sih? Makanya, apalagi kita orang Indonesia kan. Jerman kalau nggak. Jerman boleh sih. Jejeran Matraman. Gitu ya. Aman itu. Tapi selain kita sembari lanjut ngobrol ya. Ya. Selain main Monopoly, permainan apa lagi? Kan umur berapa Shakira? Aku umur 16. Tuh 16 tahun. Udah zaman-zaman gadget udah itu. Digital. Iya sih. Mainnya Tapi apa? masih zaman-zaman gini kok. Aku main ini ular tangga. Ular tangga, iya kan? oke. Terus? Terus kayak aku masih main-main kayaknya kalau sekarang tuh namanya Play-Doh gitu. Play-Doh. Apa itu Play-Doh? Kayak lilin ini nih. Tapi Ini sekarang Play-Doh? aku dulu mainin ini. Diapain? Iya, dibentuk-bentukin aja. Oke, squishy. Enggak Beda? dong, ini tuh lebih kayak lebih cair gitu loh. Iya. Tapi kadang belinya tuh udah keras gitu. Kalau anak zaman sekarang kayak ini kayak penghapus jadiin gangsing. Kalau lagi musim tuh dijualin tuh. Gue pengen bisnis itu gua. Banyak, bener dah. Lumayan sih tapi, Kak. Lumayan, Lumayan Shakira. Tapi Shakira umur 16. 16. Buset tuh 2 kali lipat gue ya. Gue berasa ngomong sama anak ya. Ngobrol sama anak. Aduh ya Allah, gak enak ini. Tapi kita pengen ngulik-ngulik tentang Shakira. Mari kita akan mereplay Shakira Fier. Bener nggak? Namanya Shakira Fier. Betul. Fier apa Fier? Fier. Apa nama panjangnya aslinya? Nama panjang aku tuh aslinya Shakira Fierni Putri Irawan. Oh, diambilnya Fierni itu ya. Fierni. Tapi kayak ini ya orang barat ya, Fier. Ini Yes. Del Fiero. Wih, Iya, bola. Shakira Fier. Tapi orang asli Bandung. Sunda. Sunda. Sunda teh. Iya. Panggil AA berarti. Oh iya sih ya. Iya. AA aku AAT. AAT. AA. Iya, triple AT. Jadi asli Sunda. Asli Sunda. Lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Di mananya? Dago atas. Enggak dong. Aku lahir tuh pokoknya di rumah sakit daerah Margahayu namanya. Margahayu itu di Pati Ukur. Aduh, di mana So tuh? tahu. So tahu. Mukanya meyakinkan banget. Iya, itu di Pati Ukur itu berarti kan. Sekarang masih sekolah berarti ya? Masih sekolah. Ini aja dengar-dengar tadi sebelum syuting ini dari sekolah dulu. Betul. Berarti kirain Shakira udah tinggal di sini nih. Tadinya tuh pengen, Kak, cuma karena emang masih sekolah jadi kayaknya jangan dulu. Tahun ini atau tahun depan lulusnya? Tahun depan Ini sekarang kelas? 11. 11 Kelas tuh berarti 2. kelas 2. Wah, masih setahun lagi ya. Tapi masih mau berkarir ya. Masih dong, karena emang cita-cita aku juga yang aku lakuin sekarang. Tapi capek dong Shakira dari Bandung ke sini terus bolak-balik, apalagi job makin banyak. Alhamdulillah, tapi capek, Kak. Cuma kayak happy aja. Tadi tuh mau dijemput sama travel kita. Oh ini. ya. Yang mana? Ini. Dia jemput pakai us kata gua. Nama nambahin biaya itu. Iya. Dia nggak bisa nyetir soalnya dia disetir istrinya. Iya. Asik. Tapi Ati pengen ngulik-ngulik tentang Shakira ini panggilan kecilnya Nonoy. Nonoy. Apa itu artinya Nonoy? Kakak tahu film Unyil? Tahu Unyil? Nah, dulu tuh kata Mami ada yang namanya Kinoy. Kinoy.
Kinoy. Oke. Nah dulu tuh katanya kamu mirip sama Kinoy. Beneran? Nih gambarnya. Editor lagi ya Allah teh. Kerjaan apa? Oh ternyata gara-gara mirip jadi Nonoy. Iya jadi tuh geledek-ledekin gitu. Katanya dulu matanya kecil. Emang kecil ini enggak? Sekarang enggak makanya. Oh dulu tuh matanya kayak sayu-sayu gitu Iya, ya. sayu-sayu tapi Kayak gini kan. sayu-sayu gitu. Nah itu tuh Kak Kinoy. Mana Itu sih yang pakai mirip? peci. Cowok. Iya Kak. Aku masih dibilang mirip itu coba sama mama aku. Peci merah. Iya. Tuh lihat. Iya Literally. mirip Kinoy. Unyil. Iya bener Nonoy. Yang itu tuh kayak yang peci. Pice jadinya gue ngomong. Peci. Kenapa pice sih? Arahnya. Salah dong. Lagi pikiran itu. Nah itu mirip kakak tuh tadi. Yang Ini mana siapa? Pak Oga. Ya, ini Pak Oga. Agak botak. Ngerti namanya nggak? Iya iya. Oh, gara-gara Oh, suka gara-gara itu jadi mirip. Pantesan gue waktu kecil juga mirip Jepri Nicole. Waduh. Gedenya jadi Jepri Pocong Mumun. Dan bakat nyanyinya dari mana, Shakira? Aku tuh emang suka sih sebenarnya karena otodidak juga. Cuma aku mikirnya kayaknya ada turunan deh. Turunan? Turunan dari papa aku. Oh, kirain turunan dagu atas. Iya. Turunan papa kamu. Turunan papa aku. Musisi. Papa aku dulu tuh penyanyi, tapi Oke. penyanyi Sunda. Mm-mm. Karena tinggalnya di Cianjur, jadi emang dia lagi nyanyi Sunda gitu. Satu circle sama Kabayan Nah berarti. itu, wow, iya, Bukan? bener, bener ya. Penyanyi Sunda tuh yang gimana? Yang suka nyinden-nyinden gitu. Kayak kalau nyindan tuh kan Jawa ya, Jawa. Kak. Kalau Sunda tuh namanya pupuh. Pupuh. Apa itu pupuh ya? Pupuh sama tapi kayak nyunda-nyunda. Bisa, Nonoy bisa. Dulu aku pupuh. Kayak mana tuh? Dulu, tapi aku udah nggak bisa Kak. Pokoknya pupuh tuh kayak nyanyi Sunda terus pakai kecapi gitu. Oke, tapi ingat nggak nada-nadanya kayak kayak mana ya? Jujur aku udah nggak inget sih Kak. Oh ini, enggak sih Kak. Soalnya tuh SD aku terakhir. SD terakhir ya. SD kelas 4. Akhirnya ngikutin papa, ngelihat dia pupuh. Kayak ada deh, papa ngelihat dia pupuh. Papa pupuh pipi. Akhirnya tertarik si Nona ya. Nah, enggak Kak, jadi tuh pupuh. Kenapa aku bisa pupuh tuh sebenarnya dipilih sama guru. Oke. Jadi kayak lagi angklung, nyanyi angklung gitu. Terus kayak kamu nanti cobain ya pupuh ini sendiri. Terus ternyata malah jadi dilombain buat sendiri gitu. Menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah menang ya. Akhirnya papa ngerasa ya bisa ini jadi penerus. Nah gitu. Dilombain nyanyi terus. Dilombain nyanyi terus tapi enggak pupuh. Oh nggak pupu ya? Nggak Jadi pupu. yang pop-pop. Yes, pop-pops. Ini kayak mana sih obrolannya ya? Jadi penonton bingung tuh, nggak pupu jadi pop-pop sekarang ya Nonoy. Nonoy sama AA tuh gimana nih? Udah nyunda banget ya. Iya nyunda banget. Iya. Ada di sekolah-sekolah gitu lomba-lomba atau di luar sekolah? Aku biasanya di sekolah dan di luar. Oke, banyak juaranya. Alhamdulillah. Piala udah banyak tuh pajangan. Wah, alhamdulillah. Sampai Jadi akhirnya biasa. masuk ke Idol? Ya. Kayak mana itu? Didaftarin kah atau dari Nonoynya sendiri? Akrab banget gua. Akrab. Enak panggilnya Nonoy. Jadi aku tuh ikut Indonesian Idol karena emang keinginan aku sendiri. Oke. Tapi aku tuh emang pengen ikut. Mama aku tuh nyuruhnya tuh dari kecil. Cuma kayak aku nggak bisa. Aku Jadi nggak idol mau cilik? Gitu. Iya. Nah tapi tuh kayak enggak deh kayaknya aku masih jago kandang gitu kan. Kayak masih anak-anak kecil yang Yeah. suka aja gitu. Terus akhirnya pas kayak aku lihat seasonnya Kamaria sama Kamarian Maria, Jola itu season 9, aku tertarik lah Kak. Tapi aku nunggu nih umur aku nggak cukup-cukup. Harusnya apa? Idol berapa umurnya? 16. Paling mudanya. Paling Sekarang mudanya. umur? 16. Berarti termuda dong. Iya Kak. Betul. Sepanjang sejarah Idol. Oh enggak sepanjang Oh, enggak? sejarah Idol juga. Maksudnya ya banyak kan yang muda, banyak juga kayak Kaliodra waktu juara itu umur 16 tahun. Oh, gitu, Nah, oke. jadi aku ikut lah waktu aku umur 16 tahun di season 13 gitu. Langsung penasaran tuh dari awal-awal daftarnya tuh. Nonoy gimana? Aku tuh daftar di Bandung karena ada audisi kan. Ada Dia audisi. ada roadshow-nya setiap kota. Nah, aku daftar yang di Bandung. Dan kebetulan tuh ada Kamerian Jola. Marion Jola. Yes, ada Kamerian Jola. Lala ya? Iya, ada Ini Kak dipsinya. Saya punya ya. Oh. Iya, iya. Kan ada tuh Tinky Winky Dipsi, Lala, Asep. Udah tahu lagi. Iya, udah tahu ya. Bagus. Asik. Nah, habis itu Terus akhirnya dapatlah kesempatan buat ketemu sama Kamerian langsung. Dan aku langsung dapat blue ticket Kak. Blue ticket Jadi tuh blue ticket gimana? tuh kayak ya kan ada kayak- golden ticket. Nah betul, Terus tapi golden ticket itu waktu di juri artis di Jakarta. Ya. Nah kalau Kamerian itu kayak
blue tiketnya dari Camerian, bener-bener dari Oke. Camerian. Itu tuh tandanya untuk lolos ke Yes, Jakarta. betul. Oke. Kayak wild card. Nah Oke. itu, jadi aku dikasih lah sama Camerian. Akhirnya aku ke Jakarta. Ih, happy banget ya berarti ya waktu itu ya. Terus izin ke sekolah. Betul, Diizinin langsung atau agak susah nih birokrasinya nih? Alhamdulillah sekolah aku tuh bener-bener yang kayak ngizinin gitu. Bagus sekolah Cuma setelahnya ya. Tahu dulu. Apa-apa? Cuma setelahnya. Setelahnya kenapa? Setelahnya ya agak-agak pusing Iya, aja. karena kan kita nggak boleh ninggalin pelajaran juga, Betul, tetap karena harus kan pendidikan. kewajiban ya. Benar. Sebagai sebagai Siswa. Siswi. Yes. Terus akhirnya diizinin ke Jakarta. Akhirnya diizinin ke Jakarta. Untuk langsung ketemu juri. Betul. Kayak mana tuh pertama kali? Siapa aja jurinya waktu itu? Om Judika, Oh, iya beda umur. Udah om nih. Om Anang, Om Anang nih. Ada- Bukan Bunda ya? bukan. Karena yang waktu itu kan viral. Ternyata bukan. Ya, Om. Terus ada Om Elo. Oh, ada lo juga. Iya. Elo gue. Elo. Terus ada Bunda Maya sama Kak Unge. Wih, lengkap. Betul. Lengkap, ada 5 nih. Nah, gimana? Pertama kali langsung nyiapin lagunya tuh dari Bandung dulu, nyiapin gua harus bawain ini atau di situ? Jadi emang bawain lagunya tuh aku sama kayak waktu aku audisi daftar. Oke. Jadi aku samain lagunya. Lagu apa? Aku nyanyiin lagunya Kamahalini yang judulnya Putar Waktu. Yang mana tuh? Kalau Sisa Rasa gua tahu. Putar Waktu baru ya? Putar Waktu di album, kalau nggak salah di album Fabula juga deh. Putar Waktu, Iya, mahal ini. pokoknya Oke. judulnya Kamahalini. Dan akhirnya aku bawain lagu itulah di Indonesian Idol waktu audisi. Gitu. Gimana respon juri awal-awal? Aku tuh waktu awal-awal aku kayak deg-degan banget Kak. Bener-bener deg-degan banget. Kayak Kakak bayangin depan aku ada Om Anang. Iya, ini ada- legend-legend nih. Yes, ada Bunda Maya. Tapi ternyata pada saat aku masuk ke dalam audisinya, aku kayak ngerasa aku relax banget di situ. Kok bisa? Kan tegang banget harusnya. Iya kan, Kak, harusnya tegang banget. Tapi aku kayak bener-bener having fun. Kayak ya udahlah aku jalanin aja dan alhamdulillah lancar semuanya. Apa karena itu mentalnya emang udah mental gue pengen audisi? Wow, kayaknya sih iya ya Kak. Iya. Kayak emang bener-bener pengen banget nih ikut Indonesian Idol. Jadi kayak bener-bener mencoba banget. Jadi nggak ada yang meleset, lirik segala macamnya udah aman. Dan aku ngomong aja tuh nggak ada yang meleset. Bener-bener. Ingat nggak sapa langsung nyapanya gimana tuh nyapanya? Aku nyapa. Halo, kan anak kayak umur 16 tahun Iya. gitu ya. Tapi kalau aku nggak gitu Kak. Kayak mana? Aku bilang, halo bos. Keren. Aku bilang gitu. Jadi Terus- biar kayak, ini anak kok menarik banget sih Iya, gitu iya, kan. Jadi aku memilih untuk menyapa dengan halo bos. Itu spontan aja itu. Uhuy. Bagus. Enak banget. Enak banget. Dan lagu itu yang menyelamatkan akhirnya hari itu. Lagu itu yang membawa saya sampai sini sekarang. Langsung dapat golden ticket. Langsung dapat 5 yes. 5 yes. Di tahap-tahap berikutnya lagu-lagunya aman semua. Aman semua. Sampai berapa besar? Sampai top 9. Top 9, tepuk tangan dong, top 9 loh. Umur 16 tahun loh di Idol. Dan termasuk yang banyak banget videonya yang viral. Alhamdulillah. Ya si Nonoy ya, orang nggak tahu yang Nonoy. Gue udah akrab banget sama Nonoy. Nah. Tapi sebenarnya kalau dari persaingannya di Idol, itu kan Nonoy ini kan umur 16 tahun, udah lolos. Yes. Peserta lain ada yang iri nggak? Aku tuh Kak mikirnya pada saat awal-awal audisi tuh aku mikirnya kayak gitu kayak nanti bakal ada yang gini nggak ya, kayak persaingannya akan ketat Kak apa gimana. Tapi alhamdulillah di season aku ini kekeluargaannya tuh sangat amat rapat. Jadi kayak gak ada yang merasa tersaingi. Oke. Bener-bener yang kayak even kita kesusahan kita pasti tanya satu sama lain kayak Kak ini gimana ya, Kak kalau misalnya gini gimana ya. Jadi mereka pun ngasih masukan ke aku, apalagi banyak banget yang pengalamannya udah lebih banyak dari Ya. aku kan Kak. Tapi mereka nggak pelit ilmu. Siapa? Salah satu yang paling dekat. Salah satunya itu Momi Bina, Oh ini Sabrina. juara satunya. Juara satunya. Apa kata dia? Kayak Jadi kalau misalnya kita lagi kesusahan tuh kayak Momi gimana ya kita kayak lagunya mau diapain? improve-nya apa Improve-nya. nih gitu kayak udah kamu tenang aja cobain dulu pelan-pelan segala macam kayak gitu. Akhirnya Noya itu gimana referensi untuk improve-nya, ngeliat-liatin video-video siapa? Kita Role tuh- modelnya. Kalau misalnya di Indonesian Idol kita ada vocal coach-nya. Oke. Itu ada Papto, ada Kamelto. Dan jadi Papto yang kayak ngasih improve. Kalau misalnya kita pun mau ngasih improve, Papto sangat amat terbuka. Jadi Ya. kayak paling improve tuh gimana kepala kita aja sih. Karena kan beda ya kalau Gen Z itu kan biasanya
improvnya tuh ala-alain zaman sekarang Iya, yang kayak Rip and Runs. iya Rip and Runs ya tuh kan? musim banget kan. Terus dari gitu-gitu my ada God. gaya-gayanya tuh. Oh my God. Nggak dapet ya barusan gue ya. Ternyata bisa diimbangin sama Paptonya. Bisa banget. Dikasih saran kayak begini aja gitu ya. Akhirnya dapat ilmu banyak juga ya di Idol. Banyak banget, Kak. Di luar nyanyi pun kita banyak banget dapet ilmu. Papa gimana perasaannya ngelihat Nonoi di Idol? Papaku, oh iya, masa papahnya kakak? Iya, masa papa gua? Jadi, Iya. papa aku tuh Kak, fun fact, aku setiap lomba dari aku kecil sampai sebelum aku ikut Idol, papa aku tuh nggak pernah nonton aku nyanyi. Oh, kenapa? Dia tahu, katanya takut. Oh, takut Karena ya. papa aku tuh perfeksionis sangat amat. Dan kayak aku tuh kan kalau nyanyi ada aja kayak fals lah dikit, lupa lirik lah dikit. Nah papa aku tuh nggak mau lihat itu Kak. Nah habis itu kayak aku nanya kan kayak kenapa sih gitu nggak pernah nonton aku tuh mau ditonton gitu. Even dia ikut sama aku hari itu, dia pasti pas aku nyanyi dia pergi. Oke. Papa aku pergi nggak tahu. Malah kemana. kebalik ya, biasanya tuh orang-orang tuh nggak mau ditonton sama orang tuanya loh karena takut Nah grogi. itu, tapi aku tuh kayak pengen kayak please lah aku tuh bisa gitu loh, kayak pengen membuktikan aja. Tapi papi aku tuh gak pernah berani nonton dan akhirnya sampai di Indonesian Idol pertama kali lah papi aku nonton di situ. Live yang ke berapa? Di berapa besar? Dari awal. Dari awal, oke. Terus akhirnya papi tuh kayak bilang tapi tetap aja, maksudnya ayah lah ya, Ya. kayak Ada kritik-kritiknya ya. Betul, ada Oke. kritik-kritiknya. Tapi selalu bilang kayak papi bangga sama Teteh gitu kayak. Alhamdulillah ya, happy ya. 16 tahun udah bisa masuk Idol. Gue 16 tahun aja ke Ancol dilarang. Beda emang Genzi sama Gendut ya, beda Gendut. Paling dekat tadi sama Sabrina. Paling dekat tuh Itu ibaratnya kayak mamahnya ya di sana ya. iya, kayak mama kita. Itu sedekat apa sih sama dia, sampai curhat-curhat pribadi nggak, personal nggak? Iya, kita sering banget sih Kak. Kayak misalnya waktu itu kan aku sekamar tuh sama Momi kan. Kita manggilnya Momi ya Kak. Ya, Ata juga manggil Momi. Oh iya iya. Mominya tapi agak beda ya. Terus? Iya, jadi kayak kadang kalau misalnya Momi ada cerita ke kita atau ada keluhan-keluhan di karantina kayak gimana, pasti kita tuh ngumpul di satu meja Kak. Untuk kayak ngapain? ngobrol. Kita Nenangin, ngobrol atau Kita sharing? ngobrol, kita sharing Oke. kayak coba dulu deh mending kayak gini, kasih saran segala macam. Dan Momi itu paling banyak ngasih saran karena pengalamannya paling Ya, wow kan. ya. Jadi kita kayak Momi gimana nih lagu kita segala macam, aku bingung nih improve-nya kayak gimana. Terus kayak coba aja yang kayak gini pelan-pelan aja, nanti kamu jangan ke pressure ya ada segala macam kayak gitu. Ngomong banget ya, makanya pantas dia juara ya. Iya, pantas banget menurut aku, dia sangat amat deserve. Apalagi Kak, di kamar kita itu, di unit, pasti Momi yang masak. Dia yang masak? Yes. Apa biasanya yang dimasak? Yang kalau misalnya... Isu kah? Isu? Wow, bukan dong. Hei, lemparnya ke Shakira kayak nggak dapet ya, gitu ya. agak serem Nggak apa-apa. Apa namanya? Mami tuh banyak banget lah pokoknya masak, tapi yang paling aku suka itu Mami pernah masak kayak nugget cabe gitu. Nugget cabe. Yang huruf apa yang hewan? Ada nugget loh. Ada yang hewan, ada yang huruf. Yang biasa sih Kak sebenarnya. Gak ada yang huruf, gak ada yang Oh, hewan. ada yang biasa ya, nugget biasa ya. Tukang nuggetnya setuju. Oke. Dia tukang nuggetnya. Ya. Itu ya paling sering ya. Nah, itu tadi kan tentang ini teknik-teknik. Yang itu personal nggak ada ya? Personal ada sih. Pasti. Nona curhatin siapa, cowok? Wow, aku sih gak pernah curhatin cowok ya Kak. Emang nggak boleh sama papa pacarannya, belum ya? Enggak sih, ya gitulah bapak-bapak ya kan. Kalau ada cowok datang langsung Ah, gitu. digituin? Buset, Bion dia, Bion. Bion. Ngeri juga ya. Tapi di umur berapa ya nanti? Bolehlah punya teman dekat cowok. Oh kalau temen ya nggak apa-apa, papa aku sangat amat terbuka kayak sana bergaul aja gitu. Oke. Bergaul sama Angus ini mau? Pasti dilarang. Itu tadi sama Momi Sabrina itu kan karena cewek ya. Kalau yang cowok di Idol dekatnya sama siapa? Kalau cowok itu hampir semua sih Kak. Cuma yang paling dekat tuh aku Abang Kenris, Abang Pice, Abang Excel. Kenapa mereka bertiga? Beda umurnya dekat atau gimana? Aku yang dekat tuh cuma sama Abang Excel. Kalau sama Abang Pice sama Abang Kenris tuh jauh lumayan. Tapi kalau sama Abang Excel karena mungkin kita dekat ya umurnya jadi nyambung gitu. Ya. Apalagi aku sama Abang Excel tuh sama-sama suka basket. Suka Jadi basket. ngobrolnya ya nyambung gitu kan. Terus sama-sama anak SMA juga waktu itu. Terus kalau sama Abang Kenris itu aku kayak berasa
emong banget lah. Emang, Iya. adik gue lo Adek harus gue jaga loh, gitu. ini. Betul, kayak bener-bener ngejagain banget. Apalagi abang Ken tuh udah sering main ke Bandung, Oh iya, sering main ya. sama keluarga aku. Terus kalau abang Pice tuh lebih ke asiknya sih. Jadi kita sama-sama yang kayak jahil, Oh iya, bercanda, seru. gitu. Seru kalau abang Pice. Jadi kan nggak stres ya di karantina ya. Kita kan udah ada tekanan ya kan. Pressure-nya gede banget. Akhirnya sama sesama peserta saling nguatin. Betul. Wah, keren banget. Kalau ada Ate di situ makin seru. Makin. Suara gua sih kenapa ya nggak diterima sama Bunda Maya ya? Ah, besi. Kayaknya itu Bunda Maya lagi pusing aja sih, Kak. Kalau gua nyanyi depan Bunda Korla mungkin dapet tuh. Ini Bunda Maya sih. Tadi katanya Shakira suka basket. Betul. Ekskul di sekolahnya juga. Dulu aku ekskul. Oke, Tapi kenapa karena suka emang basket? Papa aku tuh, aku punya kakek, Kak. Kakekku tuh tingginya 2 meter by the way. Serius? Serius. Aku nggak bohong, beneran ada Ngobrol sama dia pakai tangga dulu nggak? Gitu? Nggak ya. roller tangga tapi ya, tangga. Apa dia tinggi gara-gara sering dipuji? Tinggi. Jadi tinggi ya. 2 meter. 2 meter. Diajarin lah basket. Sebenarnya tuh dikenalin aja Oke. kayak coba-coba aja basket gitu, seru kok segala macam. Akhirnya aku nyoba di SMP sampai kelas 1 SMA kemarin. Padahal cocoknya Nona malah jadi cheerleadersnya loh. Harusnya kan? Iya, Rocknya udah cheerleaders. Banget. Ya kan, tapi takutnya pas lompat nggak ada yang nangkep ya. Nanti kalau nggak ada yang nangkep saya nggak di sini. Nah itu makanya. Akhirnya basket. Akhirnya basket. Basket, tapi setuju nggak kalau cewek main basket itu dibilang tomboy? Enggak sih, Kak. Enggak ya? Kebanyakan malah enggak ya? Kebanyakan malah emang yang feminim banget. Oh gitu? Iya. Kenapa ya dia lebih memilih basket ketimbang cheerleadersnya gitu ya? Ya kan bakat gimana kan? Masa kalau misalnya aku nyanyi jadi chef kan nggak mungkin. Wih, keren. Iya kan? Barusan 3 point tuh. Iya, cepet tuh. Makanya aku gimana bakat. Oke. Jadi di sekolah ikut ekskul apa yang fokusnya? Aku kalau sekarang sih nggak ada sih, Kak. Nggak ada? Tapi kalau dulu aku fokus kayak band sekolah. Iya dong, bakatnya biar ini ya. Vokal pasti. Vokal. Alat musik bisa? Alat musik aku dulu les tapi kayak nggak yang sampai bisa banget. Les apa? Piano? Gitar. Gitar? Kenapa nggak dilanjutin? Mau sih, Kak, mau dilanjut karena emang kayak mikirnya kayaknya sih emang harus bisa ya. Harus Karena lebih memudahkan lah ya. Tapi untuk sekarang sih kayaknya belum. Iya, padahal warna bajunya udah ngejreng banget loh. Jadi harusnya gitar. Udah ngejreng banget ya. Iya, fresh tuh. Aduh ya Allah, gimana ya itu. Nah, terus katanya juga selain nyanyi, olah vokal, acting juga tertarik ya, Nonoy. Aku tertarik sih, Kak, sama acting. Tapi kayak aku belum merasa into aja gitu. Aku masih kayak ya udahlah nyanyi aja dulu. Belum ada kesempatan mungkin atau belum mau nyoba. Kan Belum sekarang mau banyak nyoba banget sih. casting. Aku belum nyoba, Kak, kayak takut aja gitu, tapi pernah. Cocok tahu Nonoy. Dari Jadi sini apa udah nih? pas tuh. Kalau film horor dapet. Enggak, tapi beneran yang apanya nih? Jadi yang apanya? takut, yang takut Oh, ini. yang takut ya, bukan Iya, setannya ya? Bukan lah. Bukan. Setan mah banyak pilihan. Tinggal tunjuk. Tapi udah nyoba casting. Kalau casting tuh pernah diajak, tapi kalau acting yang bener-bener acting tuh aku pernah, Kak. Gimana Aku tuh? tapi masih kecil, masih TK. Oh, TK udah main film atau iklan? Sinetron. Sinetron gitu, aku TK. Tapi itu tuh ditarik sama produsernya. Jadi bukan aku yang pengen ikut. Ya. Jadi scene aku cuma satunya setengah lah. Ngapain tuh? Jadi aku tuh TK. Jadi ceritanya tuh aku di situ tuh dance di perpisahan anak TK. Gitu. Karena dulu aku punya klub dance. Aku ikut klub dance. Terus klub dance aku tuh dipanggil buat jadi ceritanya itu ya dancer penutup. Ya. Gitulah di TK. Nah, terus produser tuh nyari kayak saya nyari anak kecil pokoknya yang segede gini. Tapi udah agak bisa ngomong ya gitu. Oh, udah pinter lah ya, udah ngerti. Terus dia nyari-nyari nih kayak, ya udah kamu aja gitu. Ditangkep. Langsung kayak ganti baju, dikasih lah segala macam propertinya. Terus nanti kamu ngomong gini ya, kan sama Kak Alifa tuh syutingnya. Ini boneka dari Singapura, Alifa, gitu, dari papa aku. Udah cuma ngomong gitu doang. Oh gitu doang. Ya. Ada itu sampai sekarang ada nggak? Ada. Ada ya? Dan aku tuh nggak ngerti kenapa orang-orang bisa nemuin itu. Padahal itu udah lama banget. Iya ya, udah nggak nemu. 10 tahunan udah ada tuh ya. Ada lah, Kak, kayaknya itu. Udah kita cari. Lama ya kita agak cepet. Di TikTok Oh di sih, TikTok Kak. ya, viral ya? Alhamdulillah. Sempet rame. Dan orang-orang nggak Nonoy. percaya itu aku. Jangan-jangan masih mirip mukanya sampai sekarang.
Iya, betul. Ya kelamaan kalau nunggu dia udah gede, Shakira udah gede. Iya. 16 tahun nih. Lanjut dulu aja lah ya. Jadi itu pertama kali dan nggak sengaja. Dan nggak sengaja. Jadi aku kayak baru tahu, oh gini ya gitu bikin sinetron tuh. Rasanya gimana waktu itu? Deg-degan sih Kak, apalagi itu masih anak TK kan, nggak tahu apa-apa. Dan setelah itu tuh aku nggak dikasih tahu kalau aku tuh bakal dimarah-marahin. Oh. Sumpah. Itu acting padahal ya. Tiba-tiba ada orang datang. Jadi dia emang antagonisnya gitu ceritanya. Terus dia datang kayak boneka aku bener-bener diambil. Terus kayak, Dinda, jangan dikasih bonekanya. Nanti dirusakin tuh sama dia tuh kayak. Dituduh. Aku harus ngapain gitu kan, aku nggak di briefing apa-apa. Jadi gitulah. Akhirnya nangis. Enggak dong, Kak. Enggak. Alhamdulillahnya saya Diam aja lah ya. Iya kayak Freeze. yaudahlah ikut aja gitu kan. Kalau salah nanti diulang lagi kan nggak mungkin ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Itu pertama kali dan apalagi ada ini lagi nggak pengalaman selanjutnya? SMP nggak ada. Sih cuma itu doang sih Kak. Tapi pengen lagi ya sekarang ya. Jujur pengen sih Kak, kayaknya seru. Balas dendam ke orang itu. Wow. Dia yang jadi perebut boneka. Ya kan? Nggak usah. Ini namanya dendam gitu mah, dendam yang baik gitu. Iya, oh dendam yang baik ya, iya. Tapi kalau misalkan ada tawaran film, Nonoy pengennya film apa, genre apa dulu nih? Aku pengen banget genre kayak keluarga gitu. Keluarga. Contohnya kayak film-film apa? Kalau drama-drama gitu ya? Iya. Keluarga Cemara? Nah itu aku Jadi pengen anaknya. Betul. Oke. Kayak misal jadi adanya atau kakaknya. Kenapa gitu memilih kan. itu? Kayak karena aku maksudnya masih umur segini gitu, jadi aku mungkin akan bisa mengimbangi sebagai adik atau kakak gitu. Ya kalau yang kayak horor gak macam, takutnya beneran ini ya tempatnya lokasi juga udah serem ya. Takutnya hantunya yang takut sama aku kan. Nggak mungkin lah. Kan. Hantunya takut sama Shakira. Harusnya kan orang-orang Bandung tuh kan Asep Surasep. Ini nggak Shakira-kira gitu nggak ya? Kira-kira. Nanti orang-orang ngira terus. Tapi jadi lebih suka acting apa nyanyi sekarang? Aku nyanyi sih Kak. Nyanyi ya. Job lagi banyak. Alhamdulillah. Bolak-balik Jakarta terus tapi ya keluar kota kemana? Keluar kota. Kemarin waktu roadshow Indonesian Idol, aku sama Abang Kendris ke Semarang. Ke Semarang. Oke, terus? Terus kalau aku dulu sebelum ikut Indonesian Idol kayak ke Bogor. Ya paling sering sih ke Jakarta. Itu acara-acara apa tuh biasanya? Kayak aku ngisi-ngisi acara lomba atau enggak emang aku lomba. Ya. Kayak misal di Bogor ada lomba, so kayak aku ikut ke sana, ke Garut lah, kemana buat. Ternyata prosesnya udah ada juga ya sebelum itu ya. Dan sekarang malah jadi udah nerima hasilnya tuh di umur 16 tahun. Kalau gue umur 30 dulu tuh baru tuh. Sedih kalau gue ceritain. Makanya kalau orang ngundang gue ke podcast nggak ada inspirasinya. Tapi yang penting ada hasilnya dong. Itu keren. Iya kan? Itu dia tuh. Betul. Nah kalau inspirasi penyanyi, role modelnya Shakira di umur-umur 16 tahun, pasti kan role modelnya kayak umur-umurnya nggak jauh-jauh juga ya. Tapi kalau misalnya ditanya nih role model dari kecil, aku pasti selalu jawab. Kalau dari luar itu Beyonce. Kalau dari Indonesia itu Agnes Monica. Berarti suka yang upbeat gitu ya? Lebih kayak ke yang kayak agak gerung-gerung gitu sih, kayak sesi-sesi gitu. Kayak masih lagu Agnes yang itu dengar gitu, bisa matahariku. Oh, tapi aku dulu bisa, tapi kalau sekarang kayak gitu, ada yang nahan. Ada yang disuka lagunya yang mana? Paling Agnes? aku suka. Paling aku suka itu Rapuh. Yang gimana tuh? Yang kok jadi lupa ya? Rapuh tuh gimana ya? Udah dilem kali, udah nggak? Enggak dong. Ada aja ya bahannya nih. Ada aja. Ya kalau kosong kita mati kita. Tapi Shakira asik. Shakira udah sering diundang-undang juga ya podcast ya? Alhamdulillah sih Kak. Aman. Kalau di sini happy nggak? Happy. Gitu dong, bagus. Aman banget. Iya. Boleh nggak nyanyiin dikit yang Rapuh? Yang apa ya? Rapnya tuh yang kayak masih Rapuh. Oh ini. Sebab ku sayang dia, sebab ku kasihi dia, sebab ku tak rela, tak selalu bersama, ku rapuh tanpa dia, seperti kehilangan harap. Ih, dalam.
Nangis semua. Oh my Nggak God. percaya tuh. Sampai kameramen. Tisu please. Iya, kameramen sampai Agaknya itu lebih ke belum makan ya kak, lebih ke belum makan kan. gemeter. Ke lambung katanya. Terus sekarang tuh lagi dapat proyekan nge-remake lagu. Betul. Lagunya siapa Mas Yofi? Lagunya Mas Yofi. Yang mana itu? Aku dapet yang Malam Mingguku. Malam Mingguku. Gimana tuh rasanya tuh bawain lagu ciptaan dari Mas Yofi? Kalau aku sih kak nggak expect ya kak bakal bisa remake lagunya Mas Yofi yang dimana ya orang-orang pasti pada tahu, apalagi mama papa ya Iya. kan. Zaman-zaman itu kayak aku tuh dulu dengerin lagu-lagunya Om Yofi tuh di aku TK. Iya. Kayak bener-bener yang masih FTV Iya. gitu ya kan. Yang kayak masih salting sendiri. Terus sekarang harus nge-remake tuh aku kayak yang pertama bangga pastinya, tapi nggak percaya juga dan pressure-nya lumayan. Udah besar. ketemu langsung dong sama Mas Yofi? Udah. Apa kata dia? Dia ada komentar apa? Waktu itu kita di apa kak yang top 10 itu? Yang acara top 10 buat rilis ada Mas Yofi. Nah, itu ada Pressconnya? pressconnya. Terus Om Yofi tuh bilang katanya saya setiap dengar lagu ini tuh pokoknya ingetnya Shakira kalau nggak salah. Shakira. Terus akhirnya makasih loh kak. Akhirnya kayak dia bilang apa ya? Pokoknya tuh pas Shakira nyanyiin lagu ini saya ulang-ulang terus malam minggu. Harus Shakira yang nyanyiin, Ada orang nyanyiin, jangan Shakira. Saya udah untuk Shakira. Kayaknya Mas Yofi, Om sekarang. Yofi nggak seemosian Halo itu. ya? Oh, Iya, agak tenang iya. orangnya. Agak tenang. Yofi Widianto tenang. Yang emosian kan Marcel Widianto. Ada Widiantonya maksudnya gitu. Nah, I love you Marcel. Oh gitu. Iya. Tapi sebelumnya tahu nggak? Sebelum untuk dipilih Shakira harus menyanyikan lagu ini, tahu nggak sebelumnya lagunya seperti apa? Enggak. Aku nggak tahu genrenya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Waktu workshop Ya. barulah dikasih tahu. Shakira nanti nyanyiinnya lagu ini ya. Style. Kayak mana tuh? Kayak untuk mendalami dulu kah atau gimana? Jujur kak, aku bener-bener yang kayak aku malah yang ada di otak aku, aduh bisa nggak ya? Iya. Karena aku pertama kali nyobain genre kayak Malam Mingguku itu. Terus dan aku nggak tahu kan lagunya kak. Kayak aku bener-bener gak tahu, aku nggak pernah dengar sama sekali si lagu Malam Mingguku ini. Dan akhirnya aku hafalin di situ juga. Alhamdulillah baru dengar 2 kali, nyoba langsung gas. Tapi ada improv gitu nggak ya dikasih ala Shakira nih masukin ke lagu itu? Kalau aku belum sih kak, belum masukin yang bener-bener ide aku karena bener-bener yang kayak aduh aku nggak tahu nih lagu harus diapain. Aku nggak tahu nih aku bisa apa enggak. Tapi untungnya kita dapat vokal directnya itu ada Kabar Sena. Oke. Dan beliau sangat amat membantu. Jadi kayak kita ya udahlah kita tahu jadi aja. Kalau aku tuh kayak ya udah tahu jadi aja dulu. Kayak aku banyak belajar dari dia juga gimana caranya ngambil improv segala macam. Tapi waktu di Malam Mingguku ini aku bener-bener dapetnya dari Kabar Sena. Akhirnya Nothing Tulus saja bawain Nothing Tulus, view-nya 1,5 juta. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Bangga nggak? Bangga. Bangga banget kak, senang kayak aku gak ngira seorang nonoy Nonoy itu kecil. akan bisa punya pendengar 1,5. Jadi aku seneng banget lah, Happy ya. happy. Om Yopi juga happy banget tuh. Kan udah gue bilang bukan lo yang nyanyi. Gitu. Tahan Ya, ya. emosi tadi Om Yopi. Tadi ada yang mau nyanyiin. Harus Nono yang nyanyi. Respon keluarga sama teman-teman gimana? Shakira ngelihat sekarang karirnya udah alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Udah kelihatan banget gitu. Apa Apanya? responnya? Kalau keluarga aku yang pasti bangga kak, kayak dukung juga alhamdulillahnya pada suportif banget kayak dari keluarga papa aku, keluarga mama aku tuh bener-bener yang kayak ya merangkul lah pokoknya mensupport banget. Kalau dari teman-teman juga sama kayak mereka dukung kayak misal di sekolah nih kak. Nah ya di sekolah. Mereka dengerinnya lagu aku. Oh, gitu? Kayak menurut aku itu sangat amat membantu buat viewers ya Iya kan. dong. Jadi kayak tiap hari tuh mereka pasti kayak ada aja Malam Mingguku. Oh, setiap ada Shakiranya atau nggak ada Shakiranya dia tetap Kadang dengar? tuh gak ada aku kayak mereka tiba-tiba ngechat kayak Noy lagunya di setel nih Nice. gitu. Iya, jangan ada Shakira langsung Shakira. Pas itu Tabola Bale lah. Kan lagi viral Tabola Bale. Ya kan? Kayak Shakira kemarin nyanyi lagi itu ya. Iya. Satu acara sama gua acara nggak ngobrol. Dia negor gua, sorry ya nanti. Mau foto aja harus bayar dulu. Tapi emang suaranya mantep banget tau. Dia duet sama senior juga ya kemarin ya. Sama Lala Widi segala macam. Lincah juga dapat. Emang udah kelihatan tuh bakat-bakat nyanyinya tuh udah kelihatan.
Kalau gue bilang yes sih. Emang yes sih. Yesnya tuh udah di nada-nada Om Anang tuh ya. Yes. Tapi ini ada gosip-gosip selentingan ini. Apa tuh? Dapat info katanya peserta yang menurut Nonoy ini paling jutek adalah Rara Sudirman. Itu kenapa? Jadi kan. Nah, ini dia kita. Ini main gosip-gosip dulu kita. Kenapa Rara Sudirman? Jadi waktu aku ketemu aku lihat Rara Sudirman itu di Elim 2. Iya. Ya, gitu. Jadi kita tuh ada ruang tunggunya tuh bareng-bareng semuanya. Terus orang-orang tuh ada ngomong kayak, kenal Rara Sudirman gak sih? Yang jadi Sherina itu loh. Gitu kan, so kayak, oh iya tahu yang nyanyi sama Yura Yunita kan. Kayak iya bener-bener. So kayak, oh ya udah aku pengen tahu nih orangnya. Terus ketemu lagi tuh di Elim 3. Dia duduk bener-bener gini. Ush. So aku kayak, nyebelin banget ya agaknya gitu mukanya, kayak anak-anak orang kaya yang gak mau temenan gitu loh. Jutek ya. Ngerti kan, kayak jutek banget. Terus akhirnya ternyata di Elim 3 itu aku resultnya sama Rara. Dan ternyata dia gak sejutek itu. Kayak mungkin emang karena belum kenal aja. Udah mulai negor, ngajak ngobrol. Kita bahkan waktu pertama kali ngobrol tuh pada saat result itu, dan kita langsung pelukan di situ kayak agaknya freak tapi oke lah ya, membuka jalan. Karena gitu lagi kan. happy kali ya. Betul. Jadi akhirnya di situ juga kita mulai dekat dan sekamar juga. Akhirnya sekamar curhat-curhatan, jadi temen. Betul. Malah jadi yang salah satu paling dekat sama aku Rara. Rara Sudirman. Kalau kok ketawa lu? Oh, jadi lo ini Mupit namanya. Dia Mupit Gatot namanya, Mupit. Jadi Rara Sudirman, Mupit Gatot. Ini kan Nonai kan salah satu peserta yang paling termuda malah ya kan yang di Idol 2025 ya. Respon peserta lain pertama kali ngeliat Nonai. Orangnya kayak apa sih? Cheerful kah atau ini orang emang harus diemong kali ya karena nggak bisa diem? Nah itu kebanyakan orang ngomongnya gitu kayak gimana sih Nono itu, dia tuh nggak bisa diem banget. Jadi kayak misal orang-orang pada diem, aku tuh pasti yang kayak nyari keseruan aku sendiri gitu loh, kayak please lah ngobrol sama aku gitu. Terus akhirnya aku kebanyakan jail juga sih kayak ke kakak-kakak aku. Terus mereka tuh alhamdulillahnya nggak yang kayak lu diem gitu, enggak, tapi kayak dijailin balik atau kayak diresponnya. Jailnya ngapain? Kalau Abang Abang Excel, waktu itu dia lagi tidur sama aku ditindihin. Sama aku di kayak di Smackdown? Yes. Gitu. Terus ada wasit tiba-tiba? Itu Abang Excel tuh? Abang Pice? Kalau Abang Pice tuh kebanyakan kayak misal dia lagi ngomong terus aku kayak gitu, kayak ganggu-ganggu. Oh jadi gitu. ngomong bodo amat gitu. Kesel nggak dia? Parah, Abang Pice tuh emosian banget, sama kayak kakak nih agaknya. Enggak lah. Emosinya agak-agak apalagi orang-orang timur kan. Timur, ya. Abang Pice tuh timur banget, nimur banget lah orangnya. Dia aja mau masuk mall harus pintu timur. Wah, timur banget Abang Pice. Bodoh kalau tuh. Iya, pokoknya gitu lah. Tapi dia Pice kontrolnya bagus. Wow. Pitch asik. Udah penyanyi banget. Siapa lagi selain itu? Abang Kendris kali ya. Kalau Abang Kendris tuh biasanya aku ajak konten yang dia nggak tahu kontennya tuh apa. Oh jadi gitu. Kayak ya udah aku pasang HP, dia ada di sini, aku mulai dia kayak apa? Yang dance itu, dance. Apalagi sih Noy gitu. Tapi dia tuh lebih ke nggak bisa marah sih kayaknya Abang Ken tuh. Kenapa ya? Sabar banget. Soft spoken dia. Hatinya tenang, lembut kayak gua. Buset lu, kayak gak percaya lu. Gak percaya. Kan Nona ini kan punya ciri khas tiap tampil selalu pakai rok mini. Kenapa? Apa nggak takut akan ada ini angin-angin dari panggung? Oh enggak dong, kayaknya agaknya bahaya ya kalau itu ya. Aku tuh emang suka banget pakai rok mini tuh karena banyak yang bilang kamu tuh kakinya bagus panjang, jadi cocok kalau pakai rok. Malah Kak, kalau misalnya aku pakai celana panjang atau kayak yang panjang-panjang gitu, orang-orang pasti kayak, Noy, nggak usah deh, aneh. Enggak. Sorry, no banget. Jujur. Ya kan? Jujur. Bam. Jujur gak banget. Gak banget, sorry. Lo harus rok mini. Iya, jadi harus rok mini dan akhirnya ya udah aku suka. Jadi makanya orang-orang kayak, udah pasti pakai rok mini. Iya sih, karena kaki bagus. Coba kalau ada bekas knalpot di sini. Gimana coba tuh? Mau nggak mau pakai legging ya? Nah, itu. Tapi jangan sampai legging koran. Iya. Tiba-tiba dibaca orang stranger. Gini baca ini dengkul. Iya. Nggak boleh juga kan.
Tapi rok mini jadi ciri khas. Betul. Iya, kayak jarang juga. Tapi emang harus cari aman juga ya. Aman juga dong. Legging lah enggaknya kan ya. Stocking lah ya Stocking, gitu. ala-ala balerina, ya kan. Ini mah Kayaknya kakak berpengalaman jadi balerina. enggak, saya balai warga yang itu. Balai warga, asik. Iya. Ada yang bilang lagi, Nono ini mirip Tiwi Titu. Setuju nggak? Waktu awal-awal sih aku nggak setuju ya kak, karena Kenapa? Tapi mirip. aku nggak tahu juga Kak Oh, Tiwi awalnya itu. belum tahu. Terus kayak orang-orang bilang pokoknya mirip, tapi kayak iya mirip banget gitu. Disandingin fotonya malah. Nah itu kak, terus aku kayak perasaan nggak ada mirip-miripnya. Itu yang gua rasa waktu gua dimiripin Bojes sih. Beneran kan? Iya. Tapi mirip, serius. Pas ketemu pun aku kayak, ya ada sih miripnya gitu. Karena Tiwi juga orang Bandung kan sih ya? Iya betul. Tuh, emang mukanya Bandung Muka begini Bandung banget gitu ya. Iya. Karena emang mirip banget sama Tiwi. Tinggal nyari tikanya nih kita. Dia jadi Titu mereka. Tapi pernah ketemu langsung? Sama Kak Tiwi? Pernah. Apa kata dia? Lu gua yang dulu, katanya gitu. Kak dia bener bilang gitu, dia bilang kayak ini mah kayak aku yang dulu. Katanya waktu zaman aku ikut AFI, kayak gitu. So kayak makasih loh kak udah mengiyakan kalau mirip sama aku, karena dia cantik banget asli. Cantik banget. Kayak aku berpikir kayak nanti tua, aku pengen deh kayak Kak Tiwi, kayak stylenya tuh masih yang muda banget, masih awet muda banget lah. Ya Tiwi emang seumuran siapa sih? Seumuran gue ya? Demi apa sih kak? Emang berapa umur Tiwi? Gak tahu sih. Lo pikir gue berapa umur gue? 29. Lumayan tiga tahun. Masih belum kepala 3. Enggak, gue udah kepala 3. Oh, 39. Udah 3 semua. Enggak, gue masih 3 sama gue. Seri. Gue udah kepala 3. Nah, terus katanya Nono ini suka banget sama abang kandung gue. Wow. Roni Siapa Parulian. Tuh? Oh my god. Berarti ini Atta Parulian ya? Iya. Oh my god. Atta Parulian. Iya. Agak-agak mirip sih. Oh, beneran? Kalau dari Gue pas belah tengah tuh kayak mirip banget itu. Apa? Bukan sama Adi Bing Slamet. Mirip. Kenapa suka sama Bang Roni? Menurut aku tuh suara dia oke banget. Oke. Terus emang looknya eye catching Iya banget dong. ya kan. Jadi aku suka lah. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, apa jadi? pas orangnya. Iya. Iya kan? Bener. Pas. Berisi badannya, Berisi. suaranya ngerok. Iya. Gitu Kan dia. kayak cocok banget nih gitu dijadiin idola gitu. Idola atau bisa lebih? Idola kak. Karena jauh kan kita umurnya juga. Kalau dapat pacar nyarinya yang kayak begitu nggak? Yang cowok banget kan, dia kan cowok banget, laki banget tuh. Iya, coba. Tapi iya sih kak, aku nyarinya yang kayak gitu ya. Oke. Karena aku bilang pun di Indonesian Idol kayak aku pengen nyari cowok yang kayak Kak Roni. Tuh tipenya udah ada kayak Roni. Sorry Saipul ya. Gak bisa lo dapat Nonoy. Ada kesempatan udah duet bareng Bang Roni? Kalau duet belum sih kak, cuma kalau nggak sengaja waktu itu pernah. Oke. Jadi aku tuh nonton Top 6 kalau nggak salah, terus ada Kak Roni di situ. Oke. Saya aku minta foto kan di backstage, ternyata ada kamera Air Plus. Kayak mereka bilang, coba dong nyanyiin lagu Mengapa, kan kemarin belum sempat nyanyi depan Roni gitu. So kayak refnya aja. So aku nyanyi lah, ternyata dia ikut nyanyi. Jadi Gue suka banget lagu itu. Coba nggak nyanyiin, sengaja. coba. Bilang pada mereka, kita ini pantas untuk bersama. Dan yakinkan mereka bahwa kau bahagia denganku. Bagus banget. Ku kan tunjukkan pada dunia cinta. Ku mampu bahagia bersamamu. Tuh. Tepuk tangan dong. Tadi mau gue sambut duet, takutnya komen. Ngapain tuh abang-abang nyanyi? Kan itu lagu. Suaranya mirip banget sama Roni. Jauh. Saya. Bisa jadi dong kak. Kalau Bang Roni kan kenal sama gua. Oh iya. Follow-followan. Oh my god, akrab betul. Akrab banget gua. Dia pasti nonton setiap konten ada guanya. Oh my god. Sekarang dia lagi nonton nih. Ada pesan apa ke Bang Roni? Halo Kak Roni. Canggung banget ya? Aduh. Iya. Kan beda, sama yang ini kan udah akrab banget. Agak juga itu sebenarnya. Tapi pengen bilang apa sih kalau ada Bang Roni? Kepengenannya lagi gitu apa?
aku tuh sebenarnya kalau ketemu Kak Roni bener-bener kayak misal aku sekarang udah yang aku pengen ngomong ini, pengen ngelakuin ini segala macam, pas udah ketemu aku cuma bisa diem. Oke. Jadi kayak aku Kayak starstruck. ya gitu kayak nge-freeze gitu Ya. ya. Jadi kalau aku memberi pesan tuh aku bingung sih Kak mau ngasih apa. Karena kayak dia udah punya semua gitu. Iya. Iya kan. Tapi ya itu mungkin bisa duet bareng dan bikin single bareng. Amin. Itu sih kayak Pas kayaknya itu Nonoy sama Roni jadi Noni. Waduh, Nonoy Roni. Noni. Nah, kalau dari basicnya kan tadi kan udah cerita ya kalau Nonoy itu pernah pupuh sesundaan gak macem dan sekarang ke genre pop. Sedangkan genre pop tuh udah banyak tuh. Betul. Saingannya pasti banyak. Kenapa nggak ada sentuhan-sentuhan Sundaannya juga tuh masukin? Biar ciri khas lagi, Noy. Sebenarnya pupuh itu kayak bener-bener yang gak sengaja aja Kak di SD. Jadi emang gak yang ngefokusin di pupuh. Makanya fokusin di pop tuh karena emang waktu les diarahinnya ke sana. Kayak udah pop aja. Kayak Disney gitu. Akhirnya bisa dimasukin yang lain-lain ya, kayak dangdut juga bisa kan? Betul. Karena aku sebelum pop, sebelum pupuh, sebelum yang lain tuh aku dangdut Kak. Dangdut. Aku tuh dulu kecil bener-bener dangdut banget dan kalau ditanya kamu fansnya sama siapa sih di dangdut? Sama Om Rhoma Irama. Pak Haji. Banget aku tuh. Oke. Kayak kalau bisa ditanya nih lagu apa sih kesukaannya, aku Keramat. Ngapain mandi? Keramat. Pakai sampo kalau itu ya. Keramat. Kenapa Keramat? Kan di saat orang lain tuh sukanya judi, miras. Betul. Kenapa Keramat? Waktu itu aku denger kalau gak salah tuh Kak Evi Masamba nyanyiin itu. Ya. Dan aku suka banget. Aku ngefans banget, terus kayak aku suka banget waktu dia nyanyi lagu itu, aku jadi suka lagunya. Itu yang Hai Manusia itu Iya, kan? betul. Hormati ibumu. Keramat sih itu. Iya, Keramat tuh itu lagu emang. Sampai aku tuh yang kayak setiap ke rest area kan ada yang jual kaset-kaset Iya, gitu kan. iya, Aku iya. kayak, "Mih, please aku pengen beli kaset Rhoma Irama, Mi." Sampai sekarang belum dibeliin. Udah. Sumpah, beneran. Katanya kalau mau hormatin ibu sekarang nggak usah beli ya. Kata dia gitu, Kan hormati masih ada ibu. nih mumpung. Tapi coba dong nyanyiin lagu dangdut dengan cengkoknya. Kalau cengkok tuh aku udah nggak bisa sih Kak. Karena coba aja, bener-bener bukan aku kalau dangdut. Tapi apa ya yang aku suka? Kayak lagunya Iis Dahlia tuh yang Bunda. Ada gini ya. Gitu. Agak geter ya? Iya, agak geter. Dangdut sekarang yang mana yang Dangdut aku sempat bawain Lagi Cantik sih Kak. Cuma kan kalau Lagi Oke. Cantik tuh lebih ke pop juga Iya. kan. Cuma kalau dangdut boleh deh Bunda. sikat? Coba kali ya. Aduh udah lama lagi. Saya gendangnya dah. Boleh. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang kau sayang. Makasih, Nak. Ya begitu, Bunda. Iya. Bunda. Ada loh itu, ada. Tadi ada loh tuh cengkok-cengkok dangdut sama Sunda. Nah, ada tuh tadi. Itu. Hayang. Yes, itu banget. Kak, dulu percaya nggak? Dulu tuh mamaku kan yang kayak ngumpul sama ibu-ibu gitu Iya. kan. Terus ibu-ibu tuh nyuruh aku nyanyi dangdut. Pada nangis, Kak. Karena apa? Keinjak. Jadi kayak jenggot dikit ya. Iya. Iya, sedih ya, meresap. Sedih banget kayak, ya ampun, merintis banget gitu. Iya. So kayak pas sekarang kok malu ya gitu. Kok malu? Jangan dong. Lucu aja kalau diinget-inget. Karena jarang-jarang loh kalau penyanyi pop, kalau dangdut ke pop mungkin masih bisa karena dia tinggal ngelurusin cengkoknya kan. Nah ini nih ke dangdut tuh jarang loh. Susah banget. Harusnya di tengah-tengah lagunya yang barunya Nonoy nanti ada dangdutnya di tengah. Wow, agaknya idenya bagus banget sih. Ada cengkok tipis, tentang dendung des, Oh, iya. tentang dendung des. Ntar gue sulingnya dah. Boleh banget. Tadi kendang, sekarang Suling. Iya. Iya. Nextnya apa? Nextnya backing vokal aja. Oke. Backing vokal. Cocok sih, cocok. Dangdut udah, pop udah. Genre apa sih yang pernah lagi si Nonoy cobain? Aku pernah kosidahan Kak. Kayak sholawatan gitu. Itu yang gimana tuh? Yang bila Israel datang memanggil. Itu banget. Beneran? Betul, tapi lagunya tuh beda-beda. Kayak Kayak mana? ada Assalamualaikum gitu-gitu. Yang gimana tuh? Assalamualaikum ya Rasulullah.
Aduh, Kayak gitulah pokoknya. dengar ayah Haddad Alwi langsung direkrut. Waduh. Pengganti Sulis. Asa ini. Astaga, Tapi emang bagus loh. Itu karena emang dari dulu ya, dari kecil ya, udah terbiasa ya. Rock belum. Wow, rock belum sih Kak. Rock mini Udah udah. pakai. Asik. Rock mini udah. Hihi. Daus mini belum, Daus mini. Enggak ya, rock mini beda. Kedepannya pengen bikin rilis single? Alhamdulillah lagi proses. Lagi proses? Sudah bisa di-spill? Belum Belum. boleh. Tapi doain aja lah. Tahun ini kah atau tahun depan? Tahun ini. Tahun ini? Insya Allah, iya. Meledak nih pasti. Wow, amin. Genrenya apa? Spill tipis genrenya? Pop? Genrenya masih sama kayak malam minggu. Percintaan sedih-sedih? Percintaan sih. Apa happy atau sedih? Apa Middle. Middle? Jadi yang denger sedih relate, Iya. yang bahagia ya udahlah ya. Yes, Oke. gitu. Jadi kayak ya udah deh terserah mood kalian aja. Jujur. Gitu, Mani pedi tadi. Jujur. Job nyanyi makin banyak, alhamdulillah ya. Amin. Royalti aman tapi. Waduh. Udah diurus. Waduh. Kalau itu Iya dong. iya, Aman lah kayak Aman begitu berarti. mah. Kita mah adik-adikannya idol mah semua aman. aman. Royalti. Ya kan nanya benar. Oh ya jatuh. Sorry. Sampai ditegor tuh sampai jatuh. Rilis single atau album? Single dulu sih Kak. Single dulu ya. Sendiri dulu fokus untuk branding. Iya. Apa yang pengen dikenalin ke penonton tentang Nonoy dari single barunya nanti? Kalau aku ingin mengenalkan lagu yang kayak centil, Oke. centil gitu, centil. Jadi kayak sedih tapi happy. Jadi kayak aku tuh pengen nyuruh orang happy nih, tapi pengen nyuruh orang happy juga. Maksudnya happy, sedih itu. Sedih juga, jadi sedih juga. Jadi pas kayak, ya. Iya terserah mood kalian aja gitu. Pokoknya aku pengen kenalin tuh kayak lebih ke gini loh lagu aku tuh. Brandingin untuk Shakiranya penyanyi yang happy gitu juga Betul, ya. yang kayak centil-centil happy gitu. Karena emang jarang kan sekarang tuh banyak yang sedih-sedih kan. Jadi harus ada satu lagi nih yang happy gitu. Kayak siapa ya? Agnes Mo juga gitu kan? Agnes Mo happy tapi banyak juga yang mellownya. Kayak kalau sekarang mungkin Kak Salma gitu-gitu ya. Oh, iya. Jadi tapi mau ada sentuhan-sentuhan dance-nya juga kah? Wow, Di aku lagu pengen itu? banget sih Kak. Ya, karena kan pintar juga ya dance-nya. Alhamdulillah. Aku pengen banget ada dance-nya. Pasti lucu sih. Kecilnya kan nggak di bedong dia. Nah, iya. Wah, pantes ya jadi lincah banget ya. Iya bener-bener. Kemarin sempet loh Kak, malam Apa? mingguku aku adain dance. Ada dance. Bener. Responnya bagaimana? Responnya alhamdulillah kayak ini lucu tadi. Pas dengan lagunya juga. Pas banget. Dan itu dibikinnya sama klub dance aku dulu. Jadi mereka ngebantu. Oke, dibawa ya klub dance-nya, dibawa sukses juga ya. Alhamdulillah. Ini Gen Z harus niru nih, Nono ini. Sukses jangan sendiri. Ya, tolong ya. Nyindir siapa sih niatnya? Oke, terima kasih ya Shakira ya sudah hadir ya di Replay ya. Kita jadi tahu lebih dekat tentang Nonoy. Ya kan? Nanti kan saking dekatnya nanti Ate pulang bareng. Wah, udah makin akrab tuh dilihat-lihat ya kan. Pokoknya tapi ditinggal di tol gua nanti. Makasih, semoga karirnya lancar, karya-karya terbarunya kita tungguin tahun ini. Janjinya Nonoy tahun ini. Ntar kalau mau spill awal-awal di sini lagi dong. Kan Oh terus siap gitu. dong. Di sini lagi dong gitu. Iya, di sini lagi dong. Biar nanti sama Ate lagi. Siap. Sama yang lain gak relate pasti. Iya, tapi ini biasanya di replay nih sebelum closing kita ada kata-kata mutiara dulu dari bintang tamu. Kata-kata mutiara. Apapun dari seorang Gen Z, kata-kata Oke. mutiara untuk para Gen Z lainnya. Mungkin dari aku buat para Gen Z kayak Om Ate. Saya Oh, aku berarti bilang Om ya Om harusnya. iya jangan Om dong. Tapi jangan deh kayaknya. Iya, pokoknya buat teman-teman semua jangan takut untuk mencoba. Karena dari pengalaman aku sendiri takut mencoba itu membuat kita tidak menjadi apa-apa. So, beranilah mencoba, beranilah menjadi sesuatu. Itu. Tuh, tepuk tangan dong. Jangan takut untuk mencoba. Tapi harus sopan santun juga ya. Iya. Jangan kayak dia. Apa tuh? Gue lagi makan, dicobain. Ya elah, bayar. Bener-bener. Iya. Ajar ya. Iya. Ate pengen request dikit aja malam mingguku, coba rapnya dikit Oke. sebelum closing. Hitung dong. 1, 2, 3, sikat. Aku ingin malam mingguku, engkau selalu ada dekatku, menemani peluk minta
saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Wih, itu dia Shakira Fier atau Nonoy, panggil akrab kita ya. Jangan lupa kalian juga untuk like, comment, subscribe Vibes Kreatif. Komen lah tentang Shakira Fier, doain yang terbaik buat dia, sama ada AT-nya dikit. Iya. Kita ketemu lagi di bintang tamu selanjutnya, tetap di Replay. Aku ingin malam mingguku, engkau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang, bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Wih.